Keistimewaan sholawat Fatih atau sholawat Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini di channel Mujarobat TV ini, saya Cak Luk akan menuturkan tentang sholawat Fatih atau sholawat Al-Fatih. Khususnya adalah terkait dengan keistimewaan sholawat ini. Dan sekaligus akan saya bacakan bacaan sholawat Fatih dan artinya. Akan tetapi tak lupa sebelumnya, jangan lupa dulur-dulur semua untuk terus mendukung channel Mujarobat TV ini dengan klik like, subscribe, dan juga share kepada saudara yang lain. Semoga semakin banyak manfaat dan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah bagi kita semua. Amin. Baiklah, langsung saja. Inilah keistimewaan sholawat Fatih. Dituturkan di dalam kitab Perukunan Melayu, disebutkan bahwa Syekh Al-Arif Al-Kubra berkata, barang siapa membaca sholawat Fatih ini seumur hidupnya sekali saja, niscaya ia dipelihara oleh Allah Ta'ala dari api neraka dan ditetapkan baginya husnul khatimah atau akhir hidup yang baik. Kemudian dijelaskan pula di dalam kitab Ghayatul Amani karya Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani halaman 8 terkait fidyah atau tebusan dengan sholawat Al-Fatih, bahwasannya Sayyid Muhammad Ibnul Arabi At-Timrawi radhiyallahu an berkata, sebagian dari yang telah diajarkan oleh Syekh kami, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, tatkala aku bertanya kepada beliau tentang ghibah dan masalah lain yang serupa dengan itu, seperti mengambil hak milik orang lain, maka beliau pun kemudian menjelaskan, bacalah sholawat Al-Fatih, lalu ucapkanlah pernyataan ini, ya Allah, pahala sholawat ini aku hadiahkan kepada setiap orang yang bagiku dan bagi kedua orang tuaku terdapat tanggungan, kezaliman, dan hak-hak yang aku langgar, serta hutang piutang yang belum sempat aku tunaikan sejak aku lahir hingga aku mati, yang mana akan ia tuntut aku pada hari kiamat di hadapanmu. Ya Allah, terimalah bacaan sholawatku ini dan sampaikanlah pahalanya kepada mereka, agar mereka mendapatkan pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Perlu diketahui bahwa bukan berarti dengan ini sudah dibebaskan dari tanggungan kewajiban sesuai aturan syariat. Namun ini bisa menjadi tebusan jikalau sungguh benar-benar dalam keadaan darurat terpaksa, sebab sudah sangat sulit untuk memenuhi kewajiban syariat. Seperti contohnya adalah sulit sekali melunasi hutang kepada seseorang yang sudah tiada kabar begitu lama tanpa mengetahui kontaknya dan juga alamatnya. Atau misalnya kesulitan untuk meminta maaf atas kezaliman yang pernah diperbuat kepada seseorang, sebab orang yang pernah kita zalimi tersebut sudah meninggal dan tidak ada jalan lagi untuk bisa menemuinya serta memohon maaf kepada yang bersangkutan. Peraturan syariat haruslah tetap dijalankan. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Madhahib Al-Ma'asirah dijelaskan bahwa asal muasal sholawat Fatih berasal dari Syekh Ahmad At-Tijani.
diceritakan bahwa beliau pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kemudian mengajarkannya untuk melakukan sholawat Al-Fatih ini. Syekh At-Tijani berkata, kemudian baginda Nabi SAW memerintah aku untuk kembali kepada sholawat Al-Fatih ini. Maka ketika beliau memerintahkan aku untuk kembali kepada sholawat Al-Fatih ini, aku pun bertanya kepada beliau tentang keutamaan sholawat Fatih ini. Kemudian beliau memberitahukan kepadaku pertama kalinya bahwa satu kali membaca sholawat Fatih ini menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Kemudian beliau mengabarkan kepadaku untuk kedua kalinya bahwa satu kali membaca sholawat Fatih ini menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini, dari setiap zikir, dari setiap doa yang kecil maupun yang besar, dan dari Al-Quran 6.000 kali, karena ini termasuk zikir. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani karya Sayyid Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i At-Tasfawi At-Tijani, halaman 99 hingga halaman 100, dijelaskan pula bahwa Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu berkata, keistimewaan sholawat Fatih sungguh sangat sulit diterima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 100.000 tahun, dan setiap orang membaca sholawat Nabi setiap hari 100.000 kali, maka semua pahala itu belumlah dapat menandingi besarnya pahala membaca sholawat Fatih satu kali. Adapun bacaan sholawat Fatih dan artinya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat keagungan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembuka apa yang terkunci, sang penutup apa yang telah lalu, sang pembela yang hak dengan yang hak, dan sang penunjuk kepada jalanmu yang lurus. Dan semoga Allah melimpahkan sholawat kepada keluarganya dengan hak derajat kemuliaannya dan kedudukannya yang agung. Demikianlah sholawat Fatih yang sungguh sangat agung keutamaan dan keistimewaannya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita agar dapat menjadi hambanya yang istiqomah membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله